Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang berbahagia saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua mata kuliah kita pendidikan agama Islam. Semoga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Alhamdulillah saudara masih menampakkan wajah yang serius ya, walaupun ada yang ngantuk, mungkin tadi malam ada yang nonton bola atau nonton zombie ya. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan pokok bahasan kita di mata kuliah PH ini. Semoga sedikit bisa memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dan juga keyakinan agar kita lebih dalam lagi ya terkait dengan pemahaman kita tentang Islam sebagai agama kita. Kita sedikit mengulas terkait dengan makna agama Islam. Namun demikian, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih saudara sekalian. Mas Dimas Haryo Pamungkas, apakah sehat-sehat saja? Pak. Sehat ya, tetap semangat. Mbak, siapa ini yang di sana? Nabila Az-Zahra. Mbak Nabila, baik-baik saja? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara sekalian, pertemuan hari ini kita akan sedikit mengulas tentang makna Islam, walaupun bisa jadi saudara sudah cukup memahami, paling tidak kita mengulang ya sedikit lagi. Sebenarnya Islam itu artinya atau maknanya apa? Ya, ada yang kadang membuat kepanjangan dari Islam itu apa. Demikian, mari kita maknai secara harfiah dan juga secara terminologis. Ya, saudara sekalian, Islam itu bisa kita maknai atau kita artikan berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Jadi pada intinya, kalau kita berislam itu berarti berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Ya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang suka membolak-balikkan, yang bisa mampu membolak-balikkan hati kecil kita ya, dan memberikan bantuan, pertolongan, petunjuk, hidayah dan seterusnya sehingga kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Saudara sekalian, kalau kita berislam berarti patuh dan taat sepenuhnya. Nah, masalahnya apakah sampai saat ini kita bisa demikian? Kalau belum, ya berarti kita belum berislam dalam makna yang di sini. Tentunya karena kita masih dalam proses ya, kita berusaha semampu mungkin ya, sekuat mungkin dengan membaca, kemudian berdiskusi, belajar, melihat, memaknai segala fenomena yang terjadi, kemudian tadabbur alam dan berbagai cara lainnya, agar kita lebih tahu tentang Islam itu dan seharusnya kita bagaimana, apa yang harusnya kita lakukan. Nah, inti atau makna dari agama Islam itu adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat. Artinya ya laksana kita sebagai apa ya, bawahan yang, kalau bawahan itu hubungannya transaksional lebih cenderungnya ya. Budak juga terlalu rendah mungkin ya. Intinya ketika kita patuh taat kepada Allah itu bukan karena ketakutan, bukan karena takut karena kita tidak akan bisa makan, tidak bisa hidup dan seterusnya, tapi lebih dari itu ada kepemahaman, ada pemahaman, ada juga pembenaran baik dalam akal dan hati kita ya, untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita.
ya, yang mengatur diri kita dan kehidupannya, keluarga kita dan kehidupannya dan seterusnya, yang membuat kita harus kembali kepadanya nanti di suatu saat, yaitu di kehidupan berikutnya. Di sana membuat kita ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram, ada pahala, kemudian ada dosa dan ada hukuman. Yang artinya kita tidak akan seenaknya sendiri melakukan apapun, termasuk dalam Zoom seperti ini. Ketika kita niat belajar ya berarti ya karena memang kita mengharapkan ya pertolongan dari Allah dengan cara belajar agar kita tahu bahwa kita itu sebagai seorang muslim harus seperti apa. Dan memang apapun yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita namanya tunduk, patuh, ya berarti dilakukan, tidak menolak atau protes ya. Kita diminta sholat 5 waktu sehari, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya adalah semakin meningkat kapasitasnya, bukan hanya menunaikan kewajiban apa adanya, tetapi memang karena kita rindu, kita butuh kepada Allah SWT, bahwa dalam sholat itu kita bisa melakukan semacam permohonan, doa, kemudian sampai nanti dilanjutkan dengan semacam dialog kepada Allah SWT, berserah diri di sana, bahwa mungkin kalau kita banyak kesalahan langsung memohon maaf, memohon ampunan dalam sholat tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepatuhan, bukan karena disuruh oleh orang tua saja, kemudian karena ditanya sama dosennya atau sama gurunya, tapi lebih dari itu. Di sana ada kesadaran yang sangat tinggi dari akal dan hati kita. Nah, ini namanya berarti kita sudah melakukan semacam berislam dengan sungguh-sungguh, yaitu tunduk dan patuh. Yang agak susah adalah versinya di sini adalah berserah diri, pasrah kepada Allah SWT ketika kita mendapatkan semacam cobaan, semacam ujian atau istilah lainnya yang membuat kita seakan-akan terasa berat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena mungkin ada masalah apa, makan terasa walaupun akan pisah rasanya seperti nggak makan dan seterusnya. Karena kita sedang menghadapi masalah berat. Ya, misalkan diputus atau apapun ya jenis itu, mau kuliah di mana ternyata hanya diterima di UNES misalkan, seakan-akan dunia itu akan berakhir, atau mengalami hal-hal yang lainnya. Bisa jadi semoga kita terhindarkan dari masalah tersebut, misalkan di keluarga kita, orang tua kita yang sedang ada masalah, kemudian adik, kakak dan selainnya yang bisa mengganggu apa yang menjadi pikiran dan hati kita. Nah, saudara sekalian, kita flashback ke diri kita masing-masing. Kita berislam selama ini seperti apa? Apakah hanya tadi menggugurkan kewajiban saja atau lebih dari itu? Ataukah karena hanya semacam mode atau lifestyle? Bahwa misalkan yang mbak-mbak berkerudung atau pakai jilbab karena teman-temannya pakai. Kalau nggak pakai malu. Atau karena memang disuruh ikut-ikutan tren. Ya, bukan karena dalam akal dan hatinya, oh kita sebagai seorang muslimah, ya memang sudah seharusnya saya berkerudung, berjilbab dan seterusnya. Termasuk yang cowok demikian, saya sholat duhur, sholat subuh dan seterusnya bukan karena ingin dipuja-puji oleh calon mertuanya, tetapi memang karena dorongan dari dalam diri kita. Akal kita membenarkan, hati kita mengiyakan, sehingga kita melakukan tindakan perilaku yang sudah seharusnya sebagai ibadah ataupun yang lainnya. Entah itu yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang sifatnya personal atau juga ibadah yang sifatnya sosial. Dilakukan dengan penuh kepatuhan, ketaatan, dan seterusnya. Nah, disitulah berarti kita juga berusaha untuk berislam dengan lebih baik lagi. Dan memang ya kita melakukan kebaikan ya kadang kita berharap pahala, tapi memang benar adanya seperti yang disampaikan oleh firman Allah dalam surat yang kedua ya, ayat yang ke-112 yang kurang lebih artinya bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Jadi kita ketika melakukan sebuah kebajikan, walaupun sebiji zarrah pun, insya Allah akan ada balasan dari Allah SWT. Menghargai apa yang telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tentu niatnya yang ikhlas, tulus, bukan mengharap kebaikan dari yang lain lagi. Nah, kalau niatnya seperti itu, Allah sangat maha tahu. Melalui malaikatnya sudah ada yang mencatat, ya. Ada di kanan, di kiri, ya, malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Walaupun hanya sebiji zarah yang sangat kecil sekali, tetap akan tercatat. Yang nantinya akan ditimbang, ya, di yaumul akhir nanti, yang akan menentukan apakah kita akan memasuki surga atau bersama-sama yang lain di neraka. Semoga kita terhindar dari neraka. Ya, saudara sekalian, ini. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan apapun itu, bukan atas yang landasan yang hanya sifatnya tadi dari suruhan orang tua ataupun yang lainnya, tapi lebih dari itu ada unsur pemahaman, kemudian ada kesadaran, ya. Ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di situ saudara sudah menyerahkan diri sepenuhnya, ya, kepada Allah SWT untuk melakukan apapun. Kalau belum sampai saat ini, bukan berarti kita tidak mampu, ya, tetapi kita berusaha untuk bisa demikian. Tapi kalau sampai kita menghindari, ya ini berarti pilihan saudara, ya. Artinya mau tidak mau itu kan ada di diri kita, karena kita punya akal dan punya hati yang kadang antara hati dan akal itu saling bertentangan, tapi lebih baik adalah yang saling menguatkan. Oh, ternyata Islam itu benar adanya, hati kita mengiyakan sehingga nanti tindakan-tindakan kita sesuai dengan yang diatur dalam agama Islam. Nah, kurang lebihnya demikian makna Islam yang nanti berefek apa yang harus kita lakukan. Kemudian secara terminologis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat manusia melalui para utusannya. Jadi, sekali lagi Islam itu adalah agama yang dimana ajarannya itu diturunkan oleh Allah SWT melalui utusannya. Siapa utusannya? Ya, kita mengenal Nabi dan Rasul. Ya, di sini yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sebagai Rasul, yang nantinya akan kita ikuti apa yang menjadi contohnya. Karena Nabi Muhammad adalah teladan yang sudah sangat komprehensif, sudah lengkap dan harus kita ikuti sebagai kita umat muslim. Nah, saudara sekalian, namanya agama, di sana ada ajaran-ajarannya, ada pembawanya, dan kita harus mengetahui, memahaminya secara perlahan-lahan, karena memang kapasitas pemahaman otak kita juga tidak bisa langsung masuk, ya, semuanya hafal, semuanya paham, tapi kita belajar perlahan-lahan sedikit demi sedikit dan berusaha untuk bisa merealisasikannya, menginternalisasi nilai-nilai dalam Islam, kemudian dalam bentuk tindakan, ucapan, dan seterusnya. Karena memang dalam Islam itu ya ada 3 hal pokok yang diajarkan. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, 3-tiganya ini saling menguatkan, saling melengkapi, dan harus ada dalam diri kita sebagai sebuah bangunan. Ibaratnya ada fondasi, ada bangunan, dan ada atap. Ya, kita tahu kalau nggak ada atap ya berarti bangunannya kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Kemudian kalau nggak ada dinding ya berarti kelihatan dari luar, ya. Kalaupun kelihatan dari luar, kalau dindingnya kaca kan juga beda maknanya. Artinya 3-tiganya kita harus menguatkannya. Akidah kita harus kuat, bangunan atau dindingnya harus bagus, syariahnya berarti harus mampu memahami dengan sangat baik. Kemudian akhlak perilakunya juga harus mengejawantahkan atau merupakan refleksi implementasi dari keyakinan dan pemahaman tentang syariah. Nah, sekali lagi, Islam paling tidak adalah ada 3 hal pokok. Nah, di sini kadang kita merasa sudah mampu, sudah paham, tapi ternyata masih sangat sedikit atau dangkal keilmuan kita. Namun demikian, kadang kita agak
dipisah-pisahkan. Apakah kita mengamalkan harus berilmu dulu, ataukah berilmu dulu baru beramal, atau bisa barengan, ya. Nah, saudara bisa ya melogikakannya atau seperti apa. Namun demikian, ketika kita beramal itu akan lebih baik kalau kita punya ilmunya, ya. Ada juga yang pokoknya ngamal dulu, ilmunya sambil jalan. Ada juga yang berprinsip demikian. Tapi idealnya menurut saya adalah ketika kita beramal sudah tahu ilmunya. Tapi jangan sampai kita beramal tapi enggak nunggu ilmunya tinggi dulu, ya. Ya nanti kalau ilmunya banyak atau tinggi dulu ya kapan kita bisa ngamal, ya belum tentu juga, ya. Kita saat ini misalkan belajar apapun, tapi ngamalnya nanti. Jangan, kalau bisa ya ketika beramal itu sudah punya ilmunya, tapi jangan menunggu ilmunya tinggi dulu baru beramal. Nah, dan memang fenomena di sekitar kita menunjukkan yang demikian kadang, ya. Ada yang ngamalnya bagus banget tapi pokoknya ngamal dulu, ya. Banyak juga ajaran demikian. Orang-orang tua itu kalau ditanya kok ngamalkannya seperti itu, nanti jawabannya adalah emang itu sudah turunan dari leluhur kita, misalkan seperti itu. Nah, kita sebagai yang muda, yang akalnya masih fresh, grace, dan bisa berpikir dengan baik, tentunya kalau mungkin kan ya kita berusaha ketika kita mengamalkan ya untuk ibadah dan yang lainnya ya punya ilmunya dan seterusnya. Ya, saudara sekalian, 3 hal pokok dalam ajaran Islam, sekali lagi tiga-tiganya harus ada akidah, syariah, dan akhlak. Syariah itu ada kaitannya terkait dengan aturan-aturan yang sini banyak sekali, mulai dari kita mau bangun tidur sampai mau tidur lagi. Termasuk dalam tidur pun ya, semoga kita terjaga dari mimpi-mimpi yang tidak seharusnya. Kalau kita berdoa dengan baik sebelum tidur, insya Allah mimpinya juga akan baik-baik saja, tidurnya nyenyak dan bisa bangun sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ketika kita tidur jam 10, misalkan bangun jam 2, nanti bisa melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat lainnya termasuk baca Al-Quran atau melakukan ibadah lainnya, termasuk aktivitas produktif lainnya. Mungkin di antara saudara ada yang punya kebiasaan kalau mengerjakan tugas itu jam 2 dini hari, karena hawanya sangat mendukung sekali ya. Di saat yang lainnya terlelap dalam tidur, di situ hawanya sepi, sunyi, mungkin kita bisa berpikir lebih konsentrasi lagi, sehingga ketika menelurkan ide-ide itu bisa jadi sangat mudah sekali, atau apalagi diawali dengan sholat dan baca Al-Quran terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah punya kebiasaan begitu. Ada juga yang punya kebiasaan-kebiasaan lain, namun demikian, sekali lagi, pemahaman tentang syariah ini penting, ya. Kemudian nanti bisa melakukan aktivitas ibadah dan juga amal soleh lainnya, yang nanti dalam bentuk akhlak itu berarti kita suka menolong, mengucapkan hal yang baik, ya, tidak ngerasani, tidak hibah, ya, tapi melakukan hal-hal positif dan produktif tentunya, ya. Dan kita sangat tahu berarti akidahnya atau fondasi kita harus sangat kuat. Nah, akidah ini nanti akan kita bahas secara khusus termasuk syariah dan akhlak. Jadi ada pokok bahasan yang dimana di sana nanti akan dibahas secara lebih detail lagi. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu atau bertanya atau kita mendiskusikan terkait 3 hal pokok ini ataupun yang lainnya, termasuk pengalaman saudara dalam berislam selama ini. Silakan kalau ada. Udah? Izin bertanya, Ya. Bapak. Ya, silakan. Bagaimana bentuk keislaman atau wujud konkret keislaman sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah? Oke, ya. Islam tadi kita maknai kalau secara umum itu tadi adalah berserah diri dan sejenisnya tadi ya. Itu memang sudah ajaran dari Allah melalui utusannya, yang dimana utusan itu Nabi dan Rasul itu kan banyak sebelum Nabi Muhammad. Tetapi yang kita yakini saat ini Islam yang dimaksud adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya.
Nah, contoh sebelum itu berarti kita bisa melihat kondisi kehidupan pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi adalah Islam artinya pasrah, kemudian tunduk, patuh. Kalau kita lihat contoh kehidupan Nabi Ibrahim, ya contohnya berserah diri, patuh itu berarti penyembahan salah satunya. Penyembahannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada benda-benda yang diciptakan oleh Allah SWT berupa matahari, bulan, kemudian bumi, dan lainnya. Termasuk apalagi yang dibuat oleh manusia berupa patung. Berarti kalau sampai penyembahan bentuknya demikian, itu berarti sudah menyalahi arti makna daripada Islam itu sendiri. Ya, patuhnya atau taatnya tidak kepada Allah, tetapi kepada patung. Dan apakah saat ini juga bisa demikian? Sangat mungkin terjadi bentuknya, ya. Walaupun tidak harus sama kepada patung, tetapi kepada benda-benda lainnya, di mana kita mudah sangat patuh kepada orang lain, ya, kepada tontonan, kepada aktivitas-aktivitas tertentu yang kadang kita lalai dengan yang seharusnya kita kerjakan. Sholat, puasa, itu kadang kita menyepelekannya karena hanya misalkan mengikuti pacar mau kemana, mengikuti calon mertua kemana-mana, dan melupakan yang tadi sifatnya lebih wajib atau lebih inti. Itu kan nanti kalau dibiarkan itu berarti akan semacam patuhnya itu kepada bukan Tuhan, tapi kepada orang, ya, atau kepada benda-benda tertentu. Oh, kalau saya bawa benda ini itu saya rasanya nyaman sekali. Kemudian rasanya itu kok aman, tentram, dan sejenisnya. Itu berarti hati-hati, itu sudah saudara pada patuhnya atau pasrahnya kepada benda. Misalkan dibawain ake, atau dibawain kalung, gelang, ataupun yang lainnya. Termasuk emas permata itu bisa juga sangat mengganggu kita dalam artian kita kalau nggak bawa emas permata itu rasanya ada yang hilang, ada yang buat kita tidak bangga, bahagia, dan seterusnya. Itu kalau dibiarkan, tidak dijaga dengan baik niatnya, akan bisa ke sana nanti, ya. Jadi penghambaan, kepatuhan jadinya bergeser, bukan kepada Allah yang menciptakan kita, tapi kepada benda-benda yang lain. Itu contoh, ya, di tadi kehidupan Nabi Ibrahim, kemudian kita bawa ke sini, itu akan relevan sekali, ya. Tadi contohnya terkait dengan penyembahan terlebih dahulu, yaitu ibadah, ya. Kalau dulu kan ibadahnya atau penyembahan kepada patung, ya. Kalau saat ini ya kalau bentuknya memang tidak menyembah, tapi kayaknya tergantung banget itu kan, itu berarti ada semacam kepasrahan yang tidak seharusnya, kepatuhan yang tidak seharusnya. Saat ini misalkan saudara kuliah itu bukan karena kesadaran, tapi karena takut nilainya tidak keluar dan seterusnya. Itu kalau nggak dijaga, hati-hati, ya, sekarang walaupun kita kuliah pendidikan agama Islam. Yaitu salah satu contoh sederhananya wujud kehidupan Islam sebelum Nabi Muhammad, yaitu di Nabi Ibrahim. Dan contoh-contoh lainnya sangat banyak sekali, ya. Memang dulu kalau agama Samawi ajarannya itu kita bisa menyebutnya adalah agama Islam, tetapi maknanya yang lebih luas tadi. Tapi kalau kita sedang yakini sekarang dan kita berusaha untuk melaksanakan ajarannya adalah agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana nanti sebagai Rasul terakhir tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Ajarannya juga yang paling lengkap dan membetulkan yang sebelum-sebelumnya. Demikian Mbak Naila tadi, ya. Baik, Pak. Monggo kalau ada yang bentuk konkretnya itu bagaimana, Pak? Kalau Islam setelah Rasulullah itu kan dalam bentuk sholat, puasa. Kalau wujud ibadah pada masa Nabi Ibrahim bagaimana? ada juga yang demikian, puasa itu juga, ya Mbak, nanti bisa kita pelajari secara lebih dalam lagi. Bentuknya sama, ya, ada sholat itu bentuk penyembahannya, kemudian puasa juga ada kalau tidak salah, tetapi memang jumlah dan rakaatnya yang berbeda, ya. Kemudian berdoa itu juga berdoanya kapan dan seterusnya ada, termasuk makan, ya,
itu juga ada aturannya. Itu sebagai wujud implementasi ajaran Islam pada masa itu. Intinya adalah melarang dengan tegas, yaitu menyembah berhala atau patung. Kemudian tidak salah Nabi Ibrahim itu juga sudah mulai ada Ka'bah juga ya, sebagai apa namanya, perumpamaan ya, sebagai sarana dan seterusnya. Itu Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi bentuk ibadah dan lainnya kan banyak sekali variasinya. Mungkin yang lain lagi ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan Mbak Emma. Saya pernah membaca salah satu arti dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 85, bunyinya itu barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lah pertanyaan saya di sini kan, agama tidak hanya Islam ya Pak, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan agama-agama tersebut juga mengajarkan tentang kebaikan. Lah, apakah penganut agama selain Islam itu tidak istilahnya tidak memiliki kemungkinan untuk masuk ke surga seperti itu, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Emma, ini pemikiran yang logis juga ya. Hati-hati ya kita dalam berislam juga. Kalau kita, ya sama nanti ya, kalau saudara tanyakan kepada teman-teman yang non-muslim ya, mungkin Kristiani, Buddha, Hindu, ketika mereka ditanya agama yang paling bagus, yang paling benar menurut mereka apa? Nanti jawabannya ya agamanya masing-masing. Kecuali kita sekarang ini sebagai semacam free rider yang masih mencari-cari agama yang terbaik untuk kita apa. Maka semuanya akan dipelajari, kemudian nanti di situ akan tahu masing-masing ajaran agama itu seperti apa dan nanti akan meyakini, entah itu salah satunya atau bahkan tidak meyakininya. Tetapi karena kita hari ini harapannya tidak berubah ya, kita yakin, kita sebagai seorang muslim berarti harus yakin bahwa Islam itu memang harus yang paling benar. Kalau enggak ya nanti kita akan goyah, nanti ketemu agama yang lain. Agama yang lain nanti kita belajar goyah lagi, akan ketemu agama yang lain lagi. Itu sangat mungkin terjadi ya, karena kita punya akal dan juga punya hati. Maka ketika kita berislam, akalnya itu melogikakannya, hati juga membenarkan. Jangan sampai hanya dirasa dalam hati, tetapi tidak dipikirkan secara logis. Nah, perspektif kita saat ini adalah Islam dan kita sebagai Muslim. Maka wajib bagi kita, ya kalau kita sudah mengaku Muslim, ya berarti meyakini. Nah, agar meyakini bahwa Islam itu yang benar, yang terbaik, ya berarti kita harus terus belajar, ya memahami ajaran-ajaran Islam, mulai yang tadi dari akidah itu sendiri, termasuk akhlak dan syariahnya. Nah, perkara nanti kita ngomongin surga misalkan, ini pikiran yang agak nanti bisa jadi radikal ya, hati-hati. Kalau kita ngomongin surga, apakah surganya orang Kristen sama kita apakah sama? Ya kan masing-masing ajaran punya semacam apa ya, indikator atau punya batasan-batasan. Ya kalau kita perspektifnya adalah Islam, surganya adalah seperti apa? Di sana ada malaikat yang menjaga. Kemudian nanti ada kehidupan. Ya memang mungkin ada juga yang beririsan karena memang agama Nasrani dan agama samawi lainnya itu asalnya kan sama ya, dalam perkembangannya yang mungkin agak berbeda. Dan kita harus yakin kalau kita sebagai Muslim, Islam itu adalah agama yang terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau kita belum yakin itu ya berarti kita masih dalam pencarian. Nah, bagaimana agar kita yakin? Ya belajar dan terus belajar bahwa Islam itu memang yang paling benar dan kita harus demikian. Ya dikatakan radikal, militan atau enggak ya enggak masalah. Tapi sebagai perspektif kita sebagai seorang Muslim dengan Islam. Tapi kalau saudara mau membahasnya itu secara arti luas ya sebagai seorang apa ya? Ya monggo ya, artinya menganggap bahwa agama itu semua benar.
ya silakan. Tapi kalau bagi kita sebagai seorang Muslim, ya kita kalau nggak yakin Islam itu benar dan paling benar ya berarti kita belum berislam, berarti saudara lebih baik pelajari yang lainnya dulu, kemudian nanti baru memilih, misalkan seperti itu. Misalkan kita contoh kita sebagai Nasrani, saya yakin mereka juga akan bilang bahwa Kristen atau Katolik atau Protestan adalah yang terbaik. Dan nanti akan menganggap yang lain itu dalam tanda kutip tersesat. Maka harus diselamatkan gembala-gembala itu. Ya mungkin istilahnya agak-agak seperti itu ya. Karena saya tidak mempelajari semacam Nasrani, kalau kita baca sekilas-sekilas kan demikian. Orang yang belum meyakini ajaran Nasrani yang baik kan dianggap gembala yang tersesat, yang nanti harus diselamatkan oleh para kan tidak salah begitu. Dan memang kita kalau kita seorang yang beragama harus yakin, tergantung agama kita, harus yakin bahwa agama yang kita jalani itu adalah yang terbaik. Ya, apakah nanti surganya sama tidak ya, kita versi surganya adalah versi Islam. Nanti Nasrani juga punya demikian. Apakah nanti di belakang sana akan barengan apa enggak ya, kita tidak tahu juga ya. Apakah surganya antara orang Kristen dan orang Muslim apakah sama? Ya enggak bisa benarkan saat ini. Tetapi kita yakin bahwa Islam punya ajaran tentang surga, tentang neraka, ada kebaikan, ada keburukan yang harus dihindari, ada hal-hal yang bisa membuat kita ke neraka, ada yang membuat kita ke surga. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ketika kita beragama apapun, harus yakin bahwa agama yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Karena memang di situ tadi ada kepatuhan, kepasrahan sepenuhnya. Kalau belum masih kita melogika-logikakan, bisa jadi agama yang lain lebih baik. Bisa jadi ini dan seperti itu. Ya nanti berarti akidah kita masih belum mantap, masih goyah seperti itu. Itu kalau tanggapan dari saya. Monggo kalau yang lainnya. Tetapi pertanyaan atau kegalauan seperti itu memang wajar ya. Jangan-jangan surganya sama ya. Masa orang Nasrani baik sekali, suka membantu orang Muslim misalkan, apa nanti tidak masuk surga sama kita. Nah, masalahnya tadi akidahnya sudah berbeda. Walaupun sebaik-baiknya orang atau teman kita, sahabat kita, tapi kalau agamanya beda, kalau menurut perspektif agama kita Islam ya tidak bisa. Ya karena yang di sana ada akidah, tidak hanya akhlak saja. Kemudian syariahnya juga sudah berbeda. Demikian, monggo kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan ya diskusi, tidak masalah ya. Begitu Mbak Emma kalau dari saya sendiri. Iya Pak, terima kasih. Ya, sebagai tambahan, kalaupun kita sudah sangat militan, sangat radikal ya dengan agama Islam kita, tetapi tidak boleh membenturkan ya dengan agama lain. Kita tidak boleh keluar agama saya Islam terbaik, kemudian agama Nasrani jelek, itu nggak boleh juga ya. Tapi kita kembali ke diri kita, melakukan apa yang menjadi ajaran agama Islam sebaik-baiknya. Ucapannya apakah harus seperti apa, yang baik-baik saja atau tidak, dan yang seterusnya. Akhlak kita juga demikian. Memang ada yang ajarannya mirip ya, misalkan saling menolong, saling membantu, itu kan juga sama. Tapi yang tidak diperbolehkan tadi adalah sombong congkak. Islam itu terbaik kemudian ngeceh sama yang lainnya, kemudian mengurusi ibadah orang yang non muslim, tidak perlu ya, biarkan seperti yang telah kita digariskan, yaitu agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, seperti itu Mbak dan Mas. Silakan kalau ada yang lain lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau minta tanggapan Bapak tentang yang lagi panas akhir-akhir ini. Jadi dengan kata-kata jadikanlah Islam sebagai tradisi, tapi jangan jadikan tradisi sebagai Islam, itu tanggapan Bapak seperti apa? Ini menarik sekali, ini yang lagi gara-gara wayang ya. Iya. Saya akan berdiri pada ya karena ketidaktahuan saya atau kepahaman saya masih kurang, akan coba berdiri di tengah-tengah ya. Islam itu adalah bisa menciptakan peradaban.
maka ada tradisi-tradisi yang dibawa Islam, misalkan tadi ada semacam apa ya namanya mauludan ya, atau karena itu dalam rangka menghormati Nabi Muhammad yang tradisi itu adanya adalah setelah Nabi. Ya kalau di Jawa misalkan kayak tidak ada mauludan, adanya adalah yang mirip-mirip seperti itu yang dulu diajarkan oleh leluhur. Yang akhirnya karena di Jawa Islam itu mengalami semacam akulturasi. Ya karena memang Islam menyebar di Nusantara atau di bumi Indonesia itu kan salah satu jalurnya ada lewat perdagangan dan akhirnya mengalami akulturasi. Ada di sana perkawinan antara orang Arab dengan orang pribumi yang dimana akhirnya kan terjadi semacam bukan perbenturan ya. Tadi kalau istilah di sejarahnya kalau tidak salah akulturasi. Nah, kembali ke saya komentar yang pertama dulu. Kalau dilihat dari klarifikasi Ustadz Basamalah, ya Basamalah atau Basamalah itu ya, itu karena memang dari sudut pandang di pengajiannya untuk menanggapi apa namanya salah satu orang yang bertanya terkait mungkin dia dalang kemudian ingin berhenti dan seterusnya. Karena kita pahami dalang itu kan berbau dalam tanda kutip ya, walaupun saya tidak tahu persis. Mungkin ada juga dalang-dalang yang sudah tidak demikian. Ya, kalau kita mengomentari sesuatu itu memang lebih baik kalau kita punya kapasitas keilmuan yang cukup. Artinya nanti kita akan terhindar dari menghakimi yang tidak benar ya. Seperti itu tadi apa namanya saya menanggapi bahwa ketika saya menjawab seperti ini hanya berlaku kepada kita sebagai seorang muslim antara dosen dan mahasiswa. Nanti kalau disebarluaskan ya juga akan membuat pemahaman yang lain lagi. Nah, demikian juga mengomentari tersebut ya tidak harus sekeras itu juga ya. Karena memang pemahaman masyarakat kita itu juga beragam dan sudah mendarah daging bahwa wayang itu ya tidak bisa dihindarkan dari kehidupan orang Jawa. Tinggal bagaimana apa namanya wayang itu dimanfaatkan digunakan dalam bentuk yang lebih religius misalkan atau yang lebih Islami. Misalkan bukan berarti dalangnya harus sarungan ya. Kan dalang sudah pakaiannya sudah bagus. Artinya misalkan yang nyanyi itu namanya apa? Sinden, Pak. Ya, sindennya misalkan berkerudung atau yang dinyanyikan yang ada nuansa-nuansa dakwahnya sedikit ya, pakemnya agak sedikit dikembangkan sehingga di sini nanti Islam dan tradisi yang ada itu bisa tadi akulturasi. Kita sangat memahami perkembangan Islam sampai detik ini bahwa ada tradisi-tradisi Jawa yang tidak dalam tanda kutip dihilangkan oleh Islam dan pembawa ajarannya. Ya sampai sekarang ini, tetapi ada juga yang lainnya. Kasus sebelum ini itu kan juga ada menyan ya, menyan yang disepak-sepak atau ditendang-tendang, itu juga tadi itu terlalu keras ya. Kalaupun nyepak ya nggak usah di video juga ya, artinya hanya tahu dia dan dirinya sendirilah, nggak ada secara viral atau mencari apa yang sejenisnya ya, mencari ketenaran dan seterusnya. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan Basamalah dan penendang itu benar adanya sesuai dengan syariat, tetapi caranya yang mungkin kurang baik, kurang tepat. Ya itu dari sudut pandang satu. Tapi kalau bagi yang lainnya nanggapinya juga ada yang keras juga karena memang dianggap sangat meresahkan, meremehkan dan seterusnya. Maka ada yang nanggapinya apa namanya laporkan dan seterusnya, termasuk ada kampanye wayang adalah apa itu ya, ada juga itu responnya. Ya memang kehidupan saat ini itu kan sangat cepat sekali alur informasi, teknologi juga sangat cepat. Tinggal bagaimana kita menyikapi sekali lagi, walaupun yang kita perjuangkan itu benar adanya, tapi harus dengan cara yang baik. Nah itu simpulan yang pertama. Simpulan yang kedua tadi, Islam dan tradisi ya bisa beriringan kok. Ya Islam itu juga bisa menghasilkan budaya. Kemudian budaya itu juga bisa beriringan dengan Islam, tinggal budaya pribumi yang seperti apa. Nah harapannya juga kita ya di Indonesia, entah itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya, kalau kita bisa berpikir dengan baik, dengan jernih, itu kalau kita sebagai juru dakwah nantinya itu bisa dalam tanda kutip memanfaatkan budaya itu sendiri untuk memasuki apa namanya psikologis
umat ya, sehingga nanti ketika melaksanakan kewajiban dalam beribadah menurut Islam itu bisa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan pemahaman ya. Kita kalau orang desa, orang-orang sudah tua itu kan juga pemahamannya berbeda, melaksanakan amal ibadahnya itu berbeda dengan kita yang bisa memikirkan sesuatu. Nah, itu memang ini sangat menarik sekali untuk dibahas dan sangat kontekstual. Contohnya sangat banyak sekali ya tradisi-tradisi itu. Termasuk apa namanya selamatan. Selamatan itu apa bahasa kerennya ya? Kenduri ya dan seterusnya itu kan banyak sekali penyesuaian dalam tanda kutip yang masih bisa sesuai dengan syariat, tidak melanggar akidah, tetapi pengemasannya bisa membawa tradisi daerah masing-masing. Kalau secara umum kok saya pendapatnya begitu ya Mas Ilham, terkait dengan fenomena dua yang agak menggegerkan kemarin ya tentang wayang dan menyan, dan memang untuk di Jawa itu kan sangat kental sekali mendarah daging dan apa ya, walaupun ada kenyataan juga ini ya tradisi anak muda terkait dengan wayang dan sejenisnya juga sudah mengalami hal yang apa ya kendor ya, lebih suka budaya yang lainnya. Kemarin kritiknya tidak suka wayang tapi sukanya K-pop, sama aja itu nanti itu budaya Korea yang bisa jadi akan membawa kita lupa dengan budaya Nusantara dan juga mungkin budaya Islam seperti tadi apa namanya berjanden atau mauludan atau yang sejenisnya. Demikian Mas, mungkin yang lainnya silakan kalau ada, tidak masalah. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan sedikit ya untuk materi berikutnya. Ini juga ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi, yaitu bahwa Islam hadir itu ya tidak hadir, tidak ada tugasnya. Kita diciptakan sebagai manusia itu juga punya tugas. Islam juga demikian. Nah, simpulannya ada di sini juga ya, Islam itu mendatangkan perdamaian. Jangan malah membuat geger dan peperangan. Kalau saudara mengkaji datangnya Islam dimanapun ya memang banyak sudut pandang ya. Apakah tidak ada perang di dalam Islam? Ada. Ya mungkin kondisinya yang membuat atau menuntut waktu itu harus perang ya. Seperti di zaman Rasulullah itu juga banyak sekali perang. Kemudian ada di Eropa itu juga demikian. Tapi untuk saat ini lebih ke harusnya adalah mendatangkan perdamaian di dunia ya, dengan bentuk persaudaraan di antara sekian agama di dunia, jangan malah berbenturan. Nah, ini akan terjadi kalau saling toleran, saling menghormati, saling menghargai. Walaupun kita yakin agama Islam adalah yang terbaik, tidak perlu dikoar-koarkan, tidak boleh apa namanya menjelek-jelekkan yang lainnya. Kemudian tugasnya adalah menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama-agama sebelumnya. Ini sudah sangat apa namanya terangkum dalam ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran, kalau tidak salah ya, al-yauma akmaltu lakum dinukum, yaitu sudah disempurnakan ya Islam itu dari agama-agama sebelumnya. Maka kita harus yakin bahwa Islam itu adalah yang terbaik dan tepat untuk kita pilih dan yakini. Maka di sini juga membetulkan kesalahan-kesalahan dalam agama, kemudian memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani umat manusia. Yang harapannya dengan berislam itu hati kita, rohani kita menjadi lebih apa ya, lebih legowo, lebih lega, kemudian lebih tentram dan seterusnya. Kita berislam bukan malah menjadi apa ya, hawanya kok inginnya perang terus atau sejenisnya, inginnya kok memusuhi orang lain terus, ini berarti kita belum berislam dengan sesungguh-sungguhnya ya. Kata yang paling indah adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmat untuk segala alam semesta. Harapannya demikian. Islam hadir bukan untuk membumi hanguskan, menyingkirkan ya, tadi ada wayang, ada menyan dan seterusnya, tapi bagaimana mengemas lagi dengan wayang itu bisa meningkatkan ketundukan kita kepada Allah SWT. Kalau sudah saatnya sholat ya sholat, sudah saatnya puasa ya puasa, sudah saatnya melakukan sedekah ya sedekah, zakat zakat dan seterusnya. Jadi apa yang ada sekitar kita, harapannya adalah bisa membawa kita berislam dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga apa yang kita rasakan sampai saat ini,
Kalau belum ya berarti ya kita tingkatkan, kita belajar pelan-pelan agar kita tadi bahwa berislam itu adalah berpasrah sepenuhnya, tunduk kepadanya dan seterusnya ya. Sehingga nanti yang hadir di sekitar kita itu tadi adalah hawa-hawa yang menenteramkan. Kita tersenyum manis itu dengan ikhlas ya, tersenyum kepada siapapun ya, bukan karena ingin disapa, ingin di yang lainnya, tetapi kita sepenuhnya adalah ikhlas ya. Ketika ketemu orang lain ya menyapa duluan tanpa dipaksa dan seterusnya. Ketika ada yang membutuhkan, kita berusaha untuk membantu terlebih dahulu ya semampu kita. Karena membantu tidak harus dengan material, kadang dengan imaterial itu lebih bisa menguatkan. Ada healing-healing ya, ada konsultan yang bisa membuat kita berperan untuk bisa membuat orang lain menjadi lebih tenang dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, demikian rangkuman untuk pertemuan hari ini sebagai makna agama Islam yang kita yakini. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang kontekstual yang bagaimana agar bisa membuat kita lebih yakin tentang Islam itu sendiri. Ya. Demikian saudara sekalian, kalau masih ada lagi, saudara bisa mendiskusikannya di forum yang sudah saya siapkan di Elena ya. Hari ini ada forum diskusi, saudara bisa melanjutkan di sana. Artinya tidak harus saya yang menanggapi, mungkin yang lainnya itu juga bisa dan nanti ternyata begini begitu sikap kita seharusnya dan pemikiran kita harus seperti apa. Kemudian yang kedua, aktivitas yang sudah saya siapkan untuk persiapan pekan depan, yaitu materi yang kedua tentang Al-Quran, ada penugasan yang pertama. Waktunya sama tadi ya, aktivitas diskusi akan selesai dalam 1 pekan, penugasan juga demikian. Sifatnya masih individual yang harus saudara kerjakan, tidak harus hari ini juga ya, karena waktunya masih 1 pekan ya, artinya pekan depan harus sudah mengumpulkan semua untuk penugasan. Tapi kalau untuk diskusi terserah saudara. Penugasan juga demikian ya, saudara tidak mengumpulkan ya tidak apa-apa. Efeknya adalah tidak ada nilai untuk penugasan tersebut. Kalau diskusi biasanya dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi saudara, kalau saya hanya mengandalkan Zoom ini ya terbatas sekali. Ya, demikian saudara sekalian untuk Zoom meeting saya cukupkan. Saudara lanjutkan dengan 2 aktivitas yang ada di Elena. Ya, terima kasih dan mohon maaf saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.